warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulilladzi ja'alana minal muttaqin wa hadana bi hidayatil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salah satu doa yang senantiasa kita baca di bulan yang mulia ini, bulan yang barokah ini adalah bahasa yang mulia, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin perjalanan akhir dari perjalanan Ramadan ini sudah tidak terasa kita telah melaksanakan 10 hari pertama. Seraya juga kita berdoa di malam yang mulia ini, wabil khusus yang hadir di masjid yang kita cintai ini senantiasa dikaruniai oleh Allah sehat walafiat, diberikan badan yang sehat dan tetap di dalam taat. Sehat walafiat itu adalah kesehatan yang tetap di dalam taat. Setidaknya kata para ahli sufi yang mulia, kalau kita ingin tahu keagungan, kemuliaan, tanda-tanda daripada ahli surganya Allah, jadi segala sesuatu itu likulli syai'in alamat. Segala sesuatu itu punya alamat, punya tanda. Ya, ada tanda ahli surga. Setidaknya di waktu yang mulia ini kami sampaikan sebagaimana yang guru kami juga sampaikan, bahwa ada setidaknya 3 tanda daripada ahli surga. Mana yang pertama adalah wajhun malik. Orang-orang yang mempunyai wajah yang senantiasa dihiasi dengan senyuman yang tulus. Ini kelihatannya sederhana tapi luar biasa, karena memang Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, jikalau kita tidak mampu bersedekah dengan harta, ya bisa dengan tenaga. Tenaga enggak punya, sudah lemah Ustaz, bagaimana pemikiran pun bisa. Waduh, pemikiran sudah buntu. Wah, kata Nabi, kalau sudah begitu, tabassumu ka'ala wajhilaka akhika shadaqatun, bahwa senyummu juga itu adalah sedekah. Namun di sini mempunyai makna yang luas. Orang-orang yang senantiasa wajahnya dihiasi dengan senyuman yang tulus, tentunya saja itu dari timbul daripada kejernihan hati, kemuliaan akhlak. Sehingga maksudnya adalah ketika kita di bulan Ramadan ini, bukan sedikit, artinya banyak hamba-hamba Allah atau orang-orang yang senantiasa mampu tersenyum dengan perilaku dan akhlak kita. Ketika mereka yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keindahan dan kemuliaan akhlak kita di bulan Ramadan, maka kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan mendapat satu tanda, yakni adalah tanda ini ahli surga nih. Rajin baca Quran, banyak orang yang ngikutin, rajin sedekah, banyak orang yang ngikutin, kemudian juga menghidupkan sepertiga malam, banyak juga orang yang, jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu sudah pasti ya hatinya senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah. Sehingga wajah ini kan ada 2, ada wajah dohir, ada wajah batin. Maka ketika kita sholat membaca ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, yang kita hadapkan bukan hanya wajah dohir ini. Jelas kita kalau di Indonesia ini kan menghadap kiblat ya, tapi wajah batin kita. Sehingga di dalam kitab Sullamut Taufiq, orang yang ketika sholat 2 wajahnya ya dia serahkan kepada Allah, dia hadapkan kepada Allah, maka mencapai tingkat kekhusyuan sehingga membawa keberkahan, kemuliaan di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah yadun sakhi, hamba-hamba Allah yang dicintai, terutama di bulan Ramadan ini sebagai tanda ahli surga. Yang kedua adalah yadun sakhi, rajin bersedekah, rajin nolong orang. Wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah adalah mereka yang suka menolong orang yang susah. Sebab apa? Di dalam ta'awun ini, di dalam tolong menolong ini, itu ternyata terdapat kemuliaan, keagungan di sisi Allah dengan turunnya pertolongan Allah.
Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita telah menyimpan kemuliaan di sisi Allah, sehingga di satu saat ketika kita kesusahan, maka Allah akan menolong kita. Orang-orang yang dermawan ini adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di saat kita sujud, kata para ahli tasawuf bahwa di atas dada kita sebelah kiri ini ada yang namanya latifah sirri, yang mana anggotanya itu ada al-judu, yaitu adalah dermawan. Mereka yang sangat dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ringan tangan, maksudnya suka membantu orang. Jangankan mungkin di saat dia senang, di saat dia bahagia, bahkan salah satu amalan yang sangat dimuliakan, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-judu indal faqr. Lagi susah saja gemar menolong, apalagi lagi senang. Ya, oleh sebab itu satu kemuliaan di sisi Allah orang yang mempunyai tangan yang dermawan, senantiasa diberkahi oleh Allah, dimuliakan oleh para malaikat Allah. Terkadang ibadah yang kita laksanakan di siang hari, di malam hari, kalaulah mungkin Ustaz aja sebagai khotib di malam ini mengukur diri jauh Pak dibanding dengan keberkahan dan kemuliaan di saat kita mendapatkan doa yang mulia, doa yang ikhlas dari orang-orang yang kita tolong. Itulah doa yang sangat dahsyat. Kenapa? Orang yang dermawan ini kan cerdas, amalannya cerdas. Kenapa? Lagi bobo saja dia dapat barokahnya. Contoh Bapak misalkan mensedekahkan sarung, ada sarung Bapak yang dipakai oleh orang untuk bangun malam, untuk membaca Al-Quran, walaupun kita tidur mengalir terus keberkahannya. Itulah kemuliaan orang-orang yang dermawan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiganya, tanda ahli surga adalah qalbun taqi. Ini adalah tanda yang sangat luar biasa, mempunyai hati yang takwa. Haqqatu qatihi, orang-orang yang betul takwa kepada Allah, kata Imam Jalalain, adalah mereka yang tidak pernah mengedipkan matanya, tidak pernah menghembuskan nafasnya, tidak pernah memperdengarkan telinganya dengan suara-suara yang ada di muka bumi ini, kecuali disertai dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertakwa sesungguhnya mereka adalah orang yang muraqabah, ilmul abdi bittila'i rabbi, kemana aja dia pergi, dengan siapa dia berkumpul, dalam kondisi seperti apapun, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menimbulkan efek kebaikan bukan hanya untuk diri kita, bahkan secara sosial kita akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan orang-orang yang hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Artinya mereka akan mengoptimalkan kemampuan selama hidupnya, bahkan di menjelang akhir-akhir hayatnya pun. Untuk apa? Untuk berbakti kepada Allah, dan mereka akan berupaya menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat bukan karena hanya secara fisik ada yang melihat, walaupun ada yang melihat makhluk itu, tapi dia yakin Allah lah yang mengawasinya, Allah yang senantiasa mendengarnya, sehingga setiap gerak-geriknya membawa keberkahan, membawa kemuliaan, tidak merugikan orang lain. Jangankan mengambil hak orang lain, jangankan menyakiti orang lain, berpikir jelek saja kepada orang lain tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mengoptimalkan seluruh kemampuan kita, harta kita, ya, tenaga kita, pemikiran kita di detik-detik perjalanan akhir dari Ramadan ini, sehingga setelah Ramadan nanti kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang kembali ke dalam kesucian dan memperoleh kemenangan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.